Sekolah minggu, lupakan anak-anak semua. Biarlah cinta bangsa hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Anak-anak, lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih memimpin kami untuk kebaktian sekolah minggu ini. Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Tuhan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Muliakan sepanjang hidup. Anak-anak, kita sekolah minggu lagi ya. Jadi kita memuliakan Tuhan itu bukan hanya waktu di sekolah minggu, bukan waktu kita senang, atau waktu kita pengen nyanyi, kita memuliakan Tuhan, tapi harus pandang hidup kita sampai kita besar nanti, sampai kita tua, sampai seterusnya. Meskipun kita susah, meskipun kita banyak kesulitan, tapi kita belajar terus ikut Tuhan, terus kita memuliakan Tuhan. Mari kita angkat pujian yang ditulis oleh pendeta Stephen Tong, yaitu Ikut Tuhanku. Bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan semangat lagu ini. Aku ikut Tuhanku, kesini kesana hanya ikutmu. Ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku. Dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya, Dia selalu membimbing aku. Dalam senang, dalam susah, aku ikutmu. Aku ikut sampai selamanya. I will follow, follow Him, my Lord. Everywhere, anywhere, only follow Him. Follow Jesus to my final breath. To the heaven I will follow Him. By Holy Spirit and by His holy word, always sufficiently guide me. In the gladness, in the sadness, I will follow Him. I will follow Him forevermore. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, selamanya ikut-Mu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Nah, lagu Pakai Hidupku ini ditulis oleh Miss Frances Havergal. Ya, dia banyak menuliskan beberapa lagu pujian untuk Tuhan. Pada waktu Miss Frances ini umur 4, mungkin ada di antara kalian yang berumur 4 tahun juga ya. Nah, dia sudah bisa menghafalkan kitab Mazmur, kitab Yesaya, dan kitab-kitab Perjanjian Baru. Nah, Miss Frances ini juga pandai berbagai bahasa, Inggris, Jerman, Ibrani, bahasa Yunani. Nah, dia juga pandai bermain piano, pandai bernyanyi. Semua dia merasa kepandaiannya ini adalah hutangnya kepada Tuhan, sehingga dia mau pakai untuk Tuhan. Ya, meskipun kesehatannya dia lemah, sering sakit-sakitan, tapi dia begitu bersemangat untuk mengajak orang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi. Nah, setelah itu, pada suatu hari, Frances ini berkunjung ke suatu rumah. Di rumah itu ada 10 orang
Yang banyak yang belum percaya, mungkin ada yang percaya tapi mereka tidak ada sukacita ya. Sehingga dia berdoa untuk mereka supaya mereka dapat sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, kalau sebelum aku tinggalkan rumah ini, tolong Engkau supaya beri sukacita dan percaya mereka dapat datang kepadamu ya Tuhan. Nah, Tuhan mendengarkan doa Francis ini, sehingga pada hari keempat ketika dia meninggalkan rumah ini, dia akan meninggalkan rumah itu, semua itu 10 orang itu percaya kepada Tuhan dan mengalami sukacita. Nah, sehingga malam itu dia nggak bisa tidur, begitu senang, begitu gembiranya, sehingga dia menuliskan lagu ini, pakai hidupku ini, seluruhnya disucikan bagimu, pakai mulutku ini, pakai suaraku ini, pakai tanganku ini, pakai kakiku ini, semuanya untuk Tuhan ya. Nah, kita dengarkan lagu ini sekali lagi ya. Pakai hidupku ini, seluruh raga jiwaku, pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Anak-anak ingat tidak? Lause dulu pernah cerita bahwa Petrus pernah dimasukkan ke dalam penjara. Ayo siapa yang ingat? Nah, sekarang Lause akan cerita lebih lanjut tentang penjara. Kita pura-pura ke dalam penjara ya, supaya anak-anak lebih mengerti bagaimana penjara itu. Nah, kita sedang berada di gerbang pintu penjara. Ada kepala penjara yang membuka pintu gerbang. Kita berjalan melalui gerbang. Kepala penjara itu menutup pintu gerbang. Boom! Kepala penjara yang besar dan kuat itu membawa kita melewati lorong yang panjang sekali. Nah, sana kita lihat ada ruang sempit, ada jeruji besi-besi. Di depan sana adalah ruang sel penjara. Ya, sana orang yang di penjara itu makan di sana, minum di sana, tidur di sana, ya, mereka apa-apa di sana, buang air juga di sana, ya, mereka dikunci terus di dalam penjara, tidak bisa pergi kemana-mana, ya, kasihan sekali ya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang hamba Tuhan yang dimasukkan ke dalam penjara. Jadi mereka bukan pura-pura seperti kita tadi, tapi benar-benar sungguh-sungguh dimasukkan ke dalam penjara. Nah, hamba-hamba Tuhan ini dimasukkan ke dalam penjara, dikurung, dibawa oleh kepala penjara yang kuat itu. Mereka dikurung di dalamnya dan tidak bisa keluar. Ya, tapi kita tahu Allah tidak tinggal diam. Allah melakukan sesuatu untuk hambanya yang setia, yang sudah menderita bagi dia. Ya, mari kita masuk dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, terima kasih kami dapat berdoa bersama-sama. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami, menolong Lause yang akan membawakan firman. Roh Kudus menolong anak-anak yang akan mendengarkan firman agar mengerti dan percaya kepada firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong bukakan telinga dan hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, cerita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul lagi. Ya, kita masih tetap di Kitab Para Rasul. Pasal yang ke-16, ayat ke-16, dan seterusnya. Minggu yang lalu Lause Agnes cerita bahwa Rasul Paulus dan Barnabas sedang berada di kota Antiokhia. Nah, sekarang Rasul Paulus tidak bersama Barnabas, tapi dia bersama Silas.
Mereka ada di satu kota yang bernama kota Filipi. Apa anak-anak? Filipi, ya betul. Nah, mereka sedang apa di sana? Ya, mereka setia mengerjakan panggilan Tuhan, memberitakan Injil, menceritakan kabar baik kepada orang-orang di Filipi. Ya, tapi ternyata ada yang tidak suka sama mereka. Mereka tidak menyukai apa yang dikatakan Paulus dan Silas. Ya, mereka tidak menyukai Injil Tuhan. Mereka menangkap Paulus dan Silas di bawah ke tengah pasar, di tengah-tengah pemimpin di sana. Oh, orang-orang ini mengacau kota kita ini, sehingga orang-orang yang berkerumun di sekitar situ juga ikutan, ya, mendakwa Paulus dan Silas. Karena dianggap telah mengacaukan kota itu. Pakaian mereka dirobek sehingga sobek-sobek, ya, pakaiannya Paulus dan Silas ini. Nah, kemudian Paulus dan Silas ini dimasukkan ke dalam penjara. Ya, Paulus dan Silas dilemparkan ke dalam penjara. Dan bukan di pinggirnya, tapi tengah-tengah penjara karena takut. Paulus dan Silas ini sampai lepas. Mereka dianggap penjahat besar. Ya, dikurung secara ketat di sana. Lalu kepala penjara menyuruh tangan dan kaki mereka dirantai, ya, tangannya dirantai besi, kakinya dipasung. Nah, seperti lihat gambar ini, ya. Kasihan, ya, susah geraknya itu, ya. Padahal Paulus dan Silas itu tidak melakukan kesalahan apapun, ya. Mereka malah memberitakan Injil Tuhan, bekerja dengan baik dan setia, tapi malah dipenjara. Ya, orang-orang yang melemparkan Paulus dan Petrus dalam penjara ini tidak suka Injil diberitakan. Mereka mau menghentikan kuasa firman Tuhan itu. Nah, apa yang bisa dilakukan Paulus dan Silas di dalam penjara itu ketika tangan mereka diikat, kaki mereka dipasung? Anak-anak, Paulus dan Silas ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka berdoa dan menyanyi memuji Tuhan. Di tengah kesulitan mereka setia mengingat Tuhan, memuji nama Tuhan. Dan suara mereka didengar oleh tawanan-tawanan lain. Juga didengar oleh kepala penjara. Nah, anak-anak, kalau kita di dalam penjara, kita bagaimana, ya? Apakah kita bisa seperti Paulus dan Silas yang berdoa dan memuji Tuhan? Nah, lalu Tuhan mendengar doa mereka. Tiba-tiba ada gempa bumi. Ya, penjara bergoncang, pintu-pintu terbuka, rantai yang di tangan mereka terlepas. Ya, kepala penjara mendengar suara yang ada, suara ribut-ribut itu. Dan merasakan getaran yang kuat di dalam penjara. Dan ia terbangun melihat seluruh penjara telah terbuka. Dan ia berpikir bahwa semua tahanan akan melarikan diri. Ya, coba kita misalnya jadi Paulus dan Silas atau tawanan lain. Apa yang kita lakukan? Ya, kita akan melarikan diri. Masa kita mau diem di dalam penjara? Ya, tetapi Paulus dan Silas tetap mengerjakan panggilan Tuhan. Mereka tahu Tuhan memanggil mereka tetap berada di dalam penjara. Waktu itu malam hari, ya, kepala penjara mengira semua tawanan telah melarikan diri. Dia ketakutan karena mengira semua melarikan diri, dia akan dihukum mati. Tidak ada ampun bagi dia. Karena itu adalah tanggung jawab dia untuk menjaga para tahanan. Nah, kalau sampai tahanan melarikan diri, bukankah dia harus dihukum dengan berat? Lalu dia mengambil pedang, mau membunuh dirinya. Ya, kita lihat, mau menghunuskan pedang kepada dirinya. Jangan lakukan itu. Paulus berteriak, kita semua masih ada di sini. Lalu kepala penjara berkata kepada salah satu bawahan, tolong bawakan lampu. Kemudian ia membawa lampu itu ke dalam,
dan tersungkur di depan Paulus dan Silas. Dia dengan bergemetar berkata pada Pak Paulus, "Apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat diselamatkan? Tolong saya." Nah, apa jawab Paulus? Ya, kita bacakan dalam ini, Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Nah, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Rasul 16 ayat 31. Kepala penjara tahu di dalam hatinya bahwa Yesus adalah juru selamat yang berkuasa. Ia percaya kepadanya. Ia mengundang Paulus dan Silas untuk datang ke rumahnya. Lalu hamba-hamba Allah Paulus dan Silas ini pun datang ke rumahnya kepala penjara. Mereka menjelaskan firman Tuhan kepada seluruh keluarga kepala penjara ini. Mereka memberitakan Injil kepada semua orang di rumah itu. Kepala penjara menerima Paulus dan Silas dengan sukacita. Mereka mengobati luka-luka Paulus dan Silas. Dibersihkan, diobati. Paulus dan Silas diajak makan bersama. Kepala penjara itu dipenuhi oleh sukacita. Ia dan seisi keluarganya sudah percaya kepada Tuhan, kepada Injil Tuhan. Pada hari berikutnya, besokan harinya, dan Silas melanjutkan perjalanan mereka, memberitakan firman dan kabar baik, mengabarkan Injil dan mengajarkan firman Tuhan kemana. Halo teman-teman. Ternyata Dodo ikut mendengarkan ya. Iya, langsung. Nah, sekarang Rosa ada beberapa pertanyaan. Dodo langsung bantu jawab ya. Iya, langsung. Pertama, mengapa Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara? Sebagian orang di sana tidak suka kuasa Injil. Mereka ingin menghentikannya. Ya, yang kedua, apa yang Paulus dan Silas lakukan di dalam penjara? Berdoa dan bernyanyi. Wih, pintar. Yang ketiga, bagaimana Allah menggunakan kuasanya untuk menolong mereka? Ia membuat gempa bumi. Rantai yang mengikat mereka terlepas dan pintu-pintu penjara terbuka. Nah, yang keempat, apa yang Paulus Silas katakan kepada kepala penjara itu? Kepala penjara menanyakan bagaimana ia dapat diselamatkan. Keempat, apa yang kepala penjara itu tanyakan kepada Paulus dan Silas? Kepala penjara menanyakan bagaimana ia dapat diselamatkan. Ya, yang kelima, apa yang Paulus dan Silas katakan kepada kepala penjara tadi? Percayalah kepada Tuhan Yesus. Ya, kita sama-sama ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Yang keenam, mengapa kepala penjara itu bersukacita pada malam itu? Karena ia dan seisi rumahnya percaya kepada Allah. Nah, terakhir sekarang. Apa yang Paulus dan Silas lakukan setelah meninggalkan rumah kepala penjara? Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Mereka terus mengabarkan firman Allah. Anak-anak, pernahkah kalian mengalami kesulitan ketika ingin melayani Tuhan? Nah, Paulus dan Silas dipenjarakan. Mereka telah disakiti, tangan mereka diikat, ya kaki mereka dipasung. Nah, tapi mereka tidak lupa akan janji Tuhan dan mau berdoa
kepada Tuhan, menyanyikan pujian kepada Tuhan. Nah, Roh Kudus menolong mereka untuk percaya dan menolong kita juga. Kalau kita sungguh-sungguh mau berdoa kepada Roh Kudus, Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan dan mempercayai Allah dan dalam melayani Dia dengan setia. Bahkan ketika kita takut, sakit atau sedih, ya. Nah, anak-anak juga bisa ajak teman-teman untuk nonton panggung boneka GRI Solo. Ya, kita mendoakan teman-teman supaya bisa ikut nonton, bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, demikian cerita hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Nah, pada saat Lause mengucapkan kata aku, anak-anak ganti dengan nama sendiri ya. Nah, kita lipat tangan, tutup mata, ikuti Lause berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami. Ajar aku mengasihi Engkau, ya Tuhan. Tolong aku ingin melayani Engkau dan sesama, ya Tuhan. Tolong aku agar setia bahkan di waktu-waktu yang sulit, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah berdoa. Amin. Kita lanjut dengan aktivitas ya anak-anak. Nah, hari ini kita ada poster melayani Sang Juru Selamat. Nah, pertama-tama kita gunting dulu ya posternya. Nah, setelah digunting kita punya beberapa gambar ya. Ini misalnya ini anaknya sedang memberikan perhatian kepada orang sakit atau orang tua yang membutuhkan gitu ya. Nah, kemudian ini memberikan persembahan, lalu melayani dengan mengoleskan selai ya, membantu menyiapkan makanan. Nah, kemudian pergi ke gereja atau ikut kebaktian online. Selanjutnya merapikan buku, merapikan mainan sendiri. Ya, pinter ya. Nah, selanjutnya bisa menyanyi bersama-sama, memuji Tuhan. Ya, sungguh sukacita melayani Tuhan. Jadi kita tempelkan di dalam tempatnya, ini ada 6 ya. Tempelkan satu per satu di sini. Lalu jangan lupa tuliskan nama kalian di sini. Ya, kita mau belajar melayani Sang Juru Selamat. Nah, kemudian untuk aktivitas selanjutnya untuk aktivitas rumah 13 ini. Nah, Nana bisa membaca bersama orang tua supaya ingat kembali ceritanya tadi. Ya. Kemudian di baliknya ini melayani Sang Juru Selamat. Ya, bukan sekedar menghubungkan dari setiap orang ini ke hati. Nah, tapi biar kita bisa flashback. Ya, flashbacknya tidak perlu pakai mesin waktu ya. Kita cukup memutar kembali video-video yang pernah di-share oleh Lause pada cerita-cerita sebelumnya ya. Nah, sini ada misalnya Petrus. Siapa yang cerita tentang Petrus ini? Nah,
Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan dan firman yang sudah kami dengar. Kiranya menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, untuk saudara dan saudari kami, Tuhan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sekolah minggu hari ini. Sampai ketemu lagi anak-anak. Ingat ya, kalian dapat mempercaya Tuhan, selalu menolong, melayaninya dalam setiap keadaan. Ya.